Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah memberikan pertanyaannya terkait materi presentasi kelompok kami. Sekarang adalah saatnya sesi tanya jawab, di mana sudah terkumpul 5 pertanyaan dari rekan-rekan sekalian yang akan dijawab oleh masing-masing anggota dari kami. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pertanyaan pertama, yaitu dari Muhammad Bagaskara dengan NIM akhir 0097, di mana pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan antara persamaan diferensial homogen dan non-homogen baik dalam perhitungan atau penerapannya? Nah, yang akan menjawabnya adalah Saudara Ahmad Bintang Riyandi dan Saudara Nuryadi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan waktunya kepada saya. Oke, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Bagaskara. Jawabannya adalah persamaan diferensial homogen memiliki solusi yang berupa nol atau fungsi eksponensial. Artinya, fx sama dengan 0 di dalam fungsi persamaan diferensial homogen. Sedangkan untuk persamaan diferensial non-homogen biasanya memiliki solusi yang merupakan kombinasi dari fungsi eksponensial dan solusi tertentu. Artinya apa? Artinya nanti kita tidak memiliki fx sama dengan 0, tetapi fx sama dengan konstanta yang nantinya kita akan mencari solusi khususnya dari solusi umum si persamaan diferensial homogen tersebut. Nah, selain itu juga ada perbedaannya, antara lain persamaan diferensial homogen memiliki sifat pengskalaan. Artinya apa sih pengskalaan? Nah, pengskalaan itu adalah di mana variabel-variabel yang ada di persamaan diferensial, baik itu X, Y, maupun Z, itu memiliki tingkat atau derajat yang sama. Artinya misalnya kita si X-nya pangkatnya 1, maka Y-nya juga pangkat 1. Nah, misalnya X-nya pangkat 2, Y-nya juga bakal pangkat 2. Maksudnya gimana sih? Nah, misalnya kayak gini, yang X-nya itu X, Y. Nah, berarti kan ada dua huruf, X sama Y, sama-sama pangkat 1. Nah, jadi 1 tambah 1 kan 2, berarti 2 pangkat tuh. Nah, apa variabel yang selanjutnya, atau suku selanjutnya itu harus pangkat 2 juga, yaitu misalnya X kuadrat atau Y kuadrat, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya yang si persamaan diferensial non-homogen, itu tidak memiliki sifat pengskalaan. Artinya nanti di persamaan diferensial non-homogen ini nggak bakal berlaku tuh fungsi fx sama dengan E pangkat RT itu. Ada di fungsi atau rumus umum persamaan diferensial. Nah, apa sih pengaruhnya gitu tuh pengskalaan kayak gini kan ya? Perbedaannya, nah, diimplementasiin bakal di perhitungannya persamaan homogen ini bakal lebih mudah dicarinya atau diselesaikannya dibandingkan non-homogen. Mungkin itu saja untuk bagian perhitungannya untuk perbedaan persamaan diferensial homogen dan non-homogen. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nuryadi untuk sistem perbedaan dalam penerapannya. Terima kasih. Baik, untuk perbedaan pada penerapannya, yaitu pada persamaan diferensial homogen order tinggi sering digunakan untuk menggambarkan fenomena yang mengalami pertumbuhan atau penurunan yang sebanding, atau situasi di mana skala dari variabel yang relevan tidak memiliki dampak signifikan pada solusi. Nah, sedangkan pada persamaan diferensial non-homogen digunakan untuk menggambarkan fenomena yang melibatkan pengaruh eksternal atau gaya luar yang mempengaruhi sistem. Contoh penerapannya termasuk model populasi dengan laju kelahiran dan kematian, osilasi teredam oleh gaya gesek, atau sistem rangkaian listrik dengan sumber arus eksternal. Nah, sehingga secara singkat, pada persamaan diferensial homogen itu digunakan pada data yang sebanding, sedangkan non-homogen digunakan pada data yang terdapat data tambahan atau data eksternal. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator.
Baik, terima kasih atas jawabannya dari Ahmad Bintang dan Nuryadi. Semoga jawaban yang telah disampaikan oleh anggota kelompok kami dapat menjawab pertanyaan dari saudara Bagas. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 2 dari saudari Malika Putri Rahmawati dengan NIM akhir 0095 yang akan dijawab pertanyaannya oleh Bagus Abdurrahim dan saya sendiri Muhammad Rabil Fauzi. Pertanyaannya adalah, dari keempat metode tersebut, manakah metode yang paling baik diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan sebelumnya penerapannya? Baik, silakan saudara Bagus dijawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator Rafli. Jadi dari pertanyaan yang telah disebutkan tadi, jawabannya itu metode yang paling banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ini adalah metode penjumlahan N pecahan parsial. Di mana metode penjumlahan N parsial ini sering digunakan dalam ilmu matematika, khususnya dalam integral pecahan. Penerapannya ini juga dapat mencakup dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang rangkaian listrik. Oke, yang pertama penerapannya yaitu dalam rangkaian listrik ini sendiri, metode penjumlahan N parsial ini sering diterapkan ketika menghitung respon frekuensi dari rangkaian yang kompleks. Misalnya, ketika kita memiliki rangkaian dengan elemen-elemen seperti resistor, kapasitor, dan induktor yang terhubung bersama, kita dapat menerapkan metode penjumlahan pecahan parsial untuk mendapatkan respon frekuensi dari rangkaian tersebut. Cukup dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rafli. Baik, terima kasih. Nah, penerapan berikutnya dari metode yang digunakan ini adalah dalam ilmu fisika, di mana dalam ilmu fisika ini metode penjumlahan pecahan parsial sering digunakan untuk menyelesaikan persoalan integral, semisal dalam bidang mekanika, termodinamika, atau bahkan elektromagnetik. Lalu, dalam bidang teknik rekayasa, ilmu atau pemahaman dari metode ini dapat digunakan pada transformasi Laplace ataupun yang melibatkan pecahan rasional. Kemudian, pada bidang ekonomi dan keuangan, penerapan metode ini dapat kita gunakan atau manfaatkan pada khususnya penggunaan fungsi distribusi yang ada dari metode ini. Jadi metode ini sangat penggunaannya sangat luas untuk diterapkan di berbagai bidang. Jika sesuai materi ini adalah pada bidang rangkaian listrik. Namun selain rangkaian listrik, masih banyak bidang-bidang lain yang dapat diterapkan metode ini agar dapat mempermudah kita untuk dapat mengerjakan atau menyelesaikan persoalan tersebut. Sekian jawaban untuk pertanyaan nomor 2. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari saudari Malika Putri. Selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan nomor 3 dari saudara Franciscus Cristiano dengan NIM akhir 100 yang akan dijawab oleh rekan Suges Gilang Pangestu dan Vicky Zikri Fauzan. Di mana pertanyaannya adalah, bagaimana kita menentukan metode yang tepat untuk menyelesaikan persamaan diferensial homogen order tinggi dalam rangkaian listrik? Apakah metode inverse fungsi operator, metode penjumlahan N pecahan parsial, metode variasi parameter, atau metode integral khusus QX yang lebih cocok untuk digunakan dalam situasi tertentu? Silakan rekan untuk dijawab pertanyaan nomor 3 ini. Ya, terima kasih kepada moderator. Terima kasih juga kepada saudara Toti untuk pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Untuk menentukan metode yang tepat untuk menyelesaikan persamaan diferensial homogen order tinggi dalam rangkaian listrik tergantung pada karakteristik persamaan dan juga kondisi-kondisi khusus yang ada dalam situasi tersebut. Nah, karakteristik persamaan yang bagaimana dan kondisi khusus seperti apa untuk menentukan metode yang tepat, supaya lebih jelas, saudara Suges Gilang akan membahas lebih rinci tentang masing-masing metode yang disebutkan dan situasi di mana mereka lebih cocok digunakan. Silakan kepada saudara Suges. Baik, terima kasih saudara Vicky. Di sini saya ingin menjelaskan ya metode mana yang cocok digunakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam suatu rangkaian listrik. Di sini kan ada 4 metode ya. Nah, yang pertama itu metode inverse fungsi operator. Metode ini berguna ketika persamaan diferensial memiliki sifat linear dan
dan koefisien konstanta. Metode ini juga penggunaan operator diferensial inverse untuk mendapatkan solusi umum persamaannya. Jika persamaan diferensial dalam rangkaian listrik memiliki koefisien yang konstanta, terus metode yang kedua itu metode penjumlahan N pecahan parsial. Metode ini sering digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial berbasis fungsi trigonometri atau eksponensial. Jika persamaan diferensial dalam rangkaian listrik melibatkan fungsi-fungsi trigonometri atau eksponensial, metode ini cocok digunakan. Terus metode yang ketiga itu metode variasi parameter. Metode ini digunakan biasanya untuk persamaan diferensial homogen order tinggi yang non-homogen. Jika rangkaian listrik memiliki sumber daya eksternal atau perubahan dalam waktu, maka persamaan diferensial yang menggambarkan rangkaian tersebut akan menjadi non-homogen. Maka persamaan ini cocok digunakan dalam menyelesaikan rangkaian tersebut. Terus yang terakhir itu metode integral khusus Qx berbentuk sangat spesifik. Metode ini digunakan ketika persamaan diferensial memiliki bentuk yang sangat spesifik, dan metode ini bisa efektif ketika memiliki persamaan diferensial yang dapat diubah menjadi bentuk yang lebih sederhana menggunakan pendekatan atau substitusi yang sesuai. Baik, sekian dari jawaban saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih rekan Suges dan rekan Vicky. Semoga penjelasan dari kami tadi dapat menjawab pertanyaan dari saudara Franciscus Cristiano. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita akan next ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan nomor 4, di mana pertanyaannya adalah saudara Rian Andriani dengan NIM akhir 0090 yang akan dijawab oleh saudara Alvin Mubarok dan Rico Albantani, di mana pertanyaannya adalah pada persamaan diferensial homogen order tinggi, yakni memiliki kegunaan untuk menganalisis rangkaian listrik. Lalu jika dalam penerapan lain, apakah persamaan ini berguna untuk memecahkan masalah lainnya? Semisalnya dalam fenomena alam, jika iya sebutkan penerapannya. Silakan rekan Alvin dan rekan Rico untuk dijawab pertanyaan dari saudara Rian. Baik, terima kasih kepada saudara moderator dan terima kasih juga kepada penanya yaitu saudari Rian. Jadi untuk pertanyaan ini adalah bahwa bisa persamaan diferensial homogen order tinggi digunakan untuk menyelesaikan permasalahan lain di luar dari rangkaian listrik. Setidaknya ada 3 contoh yang kami ambil, yaitu getaran dan gelombang, kemudian mekanika klasik, dan transfer panas. Pertama, untuk getaran dan gelombang, semisal kita memiliki suatu pegas yang diberi massa pada ujungnya, nah gerakan getaran yang ditimbulkan dari pegas itu bisa kita gambarkan dengan persamaan diferensial homogen order tinggi. Selanjutnya yang kedua adalah mekanika klasik. Nah, jika teman-teman berbicara tentang gerak sebuah planet yang mengelilingi matahari, maka gerakan tersebut sebenarnya bisa teman-teman ketahui dengan menggunakan persamaan diferensial homogen order tinggi. Jadi untuk kasusnya banyak, akan tetapi kami hanya mengambil 3 yang berhubungan dengan kita selaku mahasiswa teknik elektro. Selanjutnya yang ketiga akan dijelaskan oleh saudara Rico Albantani, kepadanya saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada saudara Alvin yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan persamaan diferensial order tinggi yang dalam penerapan bidang transfer panas. Dalam bidang transfer panas, misalnya dalam analisis transfer panas pada batang logam, kita dapat menggunakan persamaan diferensial homogen order 2 yang melibatkan koefisien konduktivitas termal untuk memodelkan distribusi suhu di dalam batang tersebut. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas jawab pertanyaannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian Alvin dan Rico. Semoga jawaban dari kalian dapat menjawab pertanyaan dari saudara Rian. Kita akan lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 5 yang diberikan oleh saudari Oriza Sativa dengan NIM akhir 0179
yang akan dijawab oleh Sofwa Widina dan Ayuning Salsabila. Pertanyaannya adalah, bagaimana bentuk penurunan rumus rangkaian LC seri pada persamaan diferensial homogen? Silakan Saudari Sofwa dan Ayuning untuk dijawab pertanyaan dari Saudari Oriza. Baik, terima kasih Saudara Rafli atas kesempatannya. Di sini saya dan Ayu akan menjawab pertanyaan nomor 5. Jadi, rangkaian LC seri dengan sumber baterai volt digambarkan pada gambar rangkaian LC seri dengan hukum tegangan Kirchhoff. Nah, rangkaian LC seri ini bisa dilihat di contoh soal yang di YouTube ya teman-teman, yang contoh soal nomor 2. Nah, model persamaan rangkaian LC seri itu VL plus VC sama dengan E, di mana VL adalah tegangan pada indikator L, yaitu L dI per dt. Sedangkan VC adalah tegangan pada kapasitor C, yaitu 1 per C integral I dt. Nah, kita ketahui bahwa I sama dengan dQ per dt dengan Q pada muatan dalam kolom. Sehingga model persamaannya dapat ditulis dengan L dI per dt plus 1 per C integral I dt sama dengan E. Nah, untuk menghilangkan tanda integralnya, persamaan didiferensialkan. Maka, jadi I-nya ini diturunin ya teman-teman, jadi dI per dt. Nah, maka persamaannya akan menjadi L d per dt dikali dI per dt plus 1 per C integral d per dt dikali I dt sama dengan d per dt dikali E. Nah, maka kalau digabungin nih D-nya jadi L d kuadrat I per dt kuadrat plus 1 per C kali 1 sama dengan d per dt dikali E. Nah, untuk model persamaan juga dapat dinyatakan dalam muatan Q terhadap T, yaitu L dI per dt plus 1 per C integral I dt sama dengan E. Nah, I-nya diturunin lagi nih teman-teman. I-nya diturunin terhadap pada Q terhadap T. Maka akan menjadi L d kuadrat Q per dt kuadrat plus 1 per C dikali Q sama dengan E. Nah, untuk kasus sumber baterainya E sama dengan 0 atau D per dt dikali E sama dengan 0 akan dijelaskan oleh Saudari Ayuning. Baik, terima kasih kepada Saudari Sofwa. Jadi, selanjutnya adalah model persamaan rangkaian dinyatakan sebagai L d kuadrat I per dt kuadrat plus 1 per C 1 sama dengan 0. Atau bisa juga ditulis dengan d kuadrat I per dt kuadrat plus 1 per CLI sama dengan 0. Lalu persamaan karakteristik dari persamaan diferensial tadi adalah R kuadrat plus 1 per CL sama dengan 0. Kemudian akar-akar persamaan karakteristiknya adalah R1, 2 sama dengan plus minus I akar 1 per CL. Sehingga penyelesaian umum persamaan diferensial dengan C1, C2, A, B sama dengan konstanta. R sama dengan A plus minus IB, maka YT sama dengan A cos akar 1 per CL T plus B sin akar 1 per CL T. Itu saja jawaban kami atas pertanyaan nomor 5. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan terkait rumus-rumus untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Oriza yang dijawab oleh Saudari Sofwa dan Ayuning. Ini adalah pertanyaan terakhir yang ditanyakan pada kelompok kami terkait presentasi yang sudah kami lakukan sebelumnya. Kami harap pertanyaan yang dijawab tadi dapat memuaskan para penanya dengan jawaban-jawaban yang sudah kami berikan tadi.
Kami mohon maaf bila terdapat kekurangan pada slide presentasi kami. Salah satunya tadi adalah salah ketik di bagian judul pertanyaan. Saya selaku moderator memohon maaf atas ketidaksempurnaan slide PowerPoint kelompok kami. Kemudian kami juga mohon maaf jika penyampaian jawaban masih terdapat banyak kekurangan. Mohon dimaafkan. Selanjutnya juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian sudah menonton video presentasi dari kelompok kami. Saya selaku perwakilan sangat mengapresiasi hal tersebut, dan juga kepada Bu Felicia selaku pengampu mata kuliah rangkaian listrik 2 pada semester pendek genap ini. Baik, itu saja sesi tanya jawab dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.